Selamat datang di pelatihan analisis dan prediksi time series dengan Python. Saya Kus Kurniawan. Untuk awal ini saya akan memperkenalkan pelatihan ini, dan pelatihan ini sebenarnya itu dirancang untuk semua bidang profesi sebenarnya itu, karena ini adalah topik umum yaitu terkait dengan time series. Harapannya di dalam pelatihan ini rekan-rekan paling enggak tidak bisa mengenal, memahami konsep apa itu time series, yaitu semua data yang berbasis waktu, kemudian bagaimana kita mengolah data time series ini. Terus kita bisa melakukan analisis, dan kemudian kita bisa melakukan modeling dari data time series tersebut. Kita juga melakukan visualisasi, dan nanti kita ada beberapa studi kasus yang terkait dengan time series ini. Dan untuk targetnya memang seperti saya bilang, harapannya sih tidak hanya terkait dengan para IT ya, tapi ini para data science, data engineer, dan mungkin business analyst atau system analyst yang ingin mempelajari ini. Dan terbuka untuk para pendidik, baik itu mahasiswa, mahasiswi, pengajar maupun peneliti, dan siapa saja sebenarnya yang ingin belajar mengenai analisis, prediksi, dan untuk data time series ini. Untuk syaratnya itu sebenarnya itu pelatihan ini memang karena kita implementasi pakai Python, ya kita paling nggak rekan-rekan sudah menguasai bahasa Python secara umum atau dasarnya aja, supaya nanti, karena nanti kan contoh-contohnya programnya semua dalam Python. Menguasai data science itu harapannya bisa didapatkan ya, apalagi statistiknya, walaupun mungkin sudah bekerja sekian tahun lama, lupa mungkin, tapi oke lah untuk yang basicnya mungkin pelan-pelan saja, karena memang kita nggak terlalu teknis di dalam statistik ini, tetapi memang ada beberapa yang program itu mengharapkan untuk kita terapkan di dalam statistik itu. Saya juga ada materi terkait dengan data science di Udemy juga, dan juga buku statistik dasar, nanti silakan dicari juga sana untuk topik prasyaratnya ini dan sebagainya. Oke, kemudian topik bahasan. Di dalam pelatihan ini kita juga akan belajar terkait dengan pengenalan data time series, terutama bagaimana kita mengkonstruksi, membuat data time series, dan apa aja komponen apa aja yang mempengaruhi kita membangun konstruksi daripada data time series ini. Kita juga melakukan visualisasi yang data-data yang terkait dengan time series ini juga, dan kita juga lakukan analisis dan prediksi. Dalam menganalisis dan prediksi ini kita juga akan mengeksplor beberapa model, apa aja model yang bisa diterapkan di dalam kasusnya time series ini. Model-model yang sudah dibuat kita juga akan melakukan evaluasi, metrik, kita bisa hitung akurasinya, root mean square error-nya dan sebagainya. Dan di dalam sini kita juga bisa memanfaatkan salah satu pendekatan lain, yaitu deep learning. Jadi ini sebenarnya salah satu model juga, tetapi ini kita akan pisahkan topiknya khusus untuk deep learning ini. Untuk yang mungkin belum familiar dengan deep learning, mungkin bisa ikut course saya juga tentang deep learning. Paling enggak kita nanti akan coba beberapa model yang metodenya itu memanfaatkan deep learning, yaitu menggunakan TensorFlow. Dari model-model yang kita sudah explore, kita coba dan sebagainya, mungkin kita perlu melakukan tuning dari parameter-parameter model ini. Oleh karena itu kita ada topik khusus terkait dengan hyperparameter tuning untuk model-model dari time series ini. Dan kita juga akan melakukan analisis prediksi untuk data multivariate. Jadi kalau yang sebelumnya mungkin kita kasusnya adalah kita punya variabel bebas yang cuma satu, tetapi itu akan mempengaruhi dari waktu tersebut. Atau di sini nanti ada beberapa variabel di dalam multivariate ya. Jadi di multivariate itu variabelnya lebih dari satu. Jadi mungkin ketika kita melakukan observasi, misalkan kita melakukan prediksi dari satu mesin, itu mungkin kita akan melihat tidak hanya dari sisi suhunya, kelembapannya, dan sebagainya, dan yang lainnya. Termasuk
misalkan kita mengamati observasi penjualan suatu barang. Penjualan satu barang mungkin dipengaruhi dengan feature-feature lain. Nah, itu terkait dengan apa yang disebut dengan multivariate time series yang nanti kita akan bahas di sini. Terakhir kita ada studi kasus yang nanti harapannya kita juga bisa mengeksplor kasus-kasus spesifik terkait dengan time series ini. Oke, itu adalah bahasan singkatan kira-kira nanti apa aja yang kita pelajari di dalam time series pelatihan ini. Jadi kita akan ketemu lagi di sesi selanjutnya.